Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video e-learning mata kuliah pendapat umum pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pembentukan pendapat umum. Kalau minggu lalu kita sudah sedikit berkenalan tentang definisinya, lalu kemudian kita coba melihat ruang lingkup pendapat umum itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita coba mau mengupas bagaimana sih sebetulnya pembentukan pendapat umum itu di kehidupan bermasyarakat ya. Nah, kalau kita cerita soal pendapat umum ini, apa ada yang masih ingat bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945? Mudah-mudahan sih semuanya masih ingat ya. Karena bunyi pasal tersebut menjadi tolak ukur bagi kita di Indonesia bahwasanya memang untuk menyampaikan pendapat itu di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya di pasal 28 yang bunyinya dapat kalian lihat bahwasanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ya. Dari pasal 28 ini kita bisa lihat bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu punya hak yang sama untuk memberikan atau menyampaikan pendapatnya tentang isu apapun yang ada. Nah, karena memang menyampaikan pendapat itu sendiri kan merupakan hak asasi manusia ya, seperti yang dapat dilihat. Jadi kalau kita boleh kasih contoh, seharusnya tidak ada pembungkaman bagi salah satu pihak manapun dalam menyampaikan satu pendapat. Nah, kalau kita mundur ke belakang, saya tidak tahu apakah kalian tahu pada masa tertentu di sistem pemerintahan kita itu menyampaikan pendapat sebetulnya tidak sebebas seperti saat ini ya. Masih ada batasan-batasan tertentu yang kadang-kadang ketika dilampaui, yang terjadi adalah misalnya pemberadalan bagi satu media massa yang dianggap terlalu frontal atau terlalu vokal menyampaikan satu pendapatnya, pemikirannya, dan terutama ketika misalnya berseberangan dengan pemerintah. Nah, jadi artinya memang pendapat umum itu sendiri bisa tumbuh subur di satu negara itu amat bergantung dengan sistem pemerintahan dan juga sistem pers yang dianut di negara tersebut. Jadi kalau nanti kalian coba mencari sumber lain, coba lihat bagaimana kemudian kebebasan berpendapat bagi masyarakat di Korea Utara, di Republik Tiongkok, lalu di Amerika Serikat, dan di Indonesia sendiri. Itu pasti akan terlihat bedanya. Jadi ketika misalnya menganut sistem demokrasi, kemungkinan besar adalah masyarakat itu diberi kebebasan. Walaupun saya sendiri berpendapat saat ini kebebasan berpendapat kita itu sedikit kebablasan ya, bagi saya pribadi sih saya melihatnya. Karena apa? Dengan mudahnya kita saat ini memang menyampaikan satu pemikiran karena sudah dibantu dengan kemajuan teknologi. Nah, dibuatlah atau dicoba pemerintah menghasilkan satu undang-undang yang diharapkan sebetulnya bisa sedikit mengerem, walaupun mungkin saat ini undang-undang itu sendiri di satu pihak ini menguntungkan, justru di pihak lain ini bisa merugikan. Nanti kalian akan membahas tentang bagaimana sistem pers, perundang-undangan pers, itu ada mata kuliah yang tersendiri ya. Kita tidak membahas itu di mata kuliah pendapat umum. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di depan, pendapat umum dapat tercipta jika ada kebebasan mengeluarkan pendapat. Ya, itu sudah jelas ya. Jadi ketika diberikan keleluasaan bagi masyarakatnya untuk menyampaikan buah pikirannya, pandangannya terhadap satu hal, satu isu, tentu itu gambaran bahwasanya pemerintahnya memberi kebebasan bagi si masyarakat, dan bahkan artinya pendapat umum menjadi alat ukur bagi pemerintah. Bagaimana pemerintah ketika mengeluarkan satu kebijakan misalnya, apakah masyarakatnya mendukung atau menolak, seperti itu ya.
Nah, oke. Kalau kita cerita lebih ke belakangnya lagi soal sejarah misalnya, ya tentu pendapat umum ini sudah ada dari zaman dulu kala ya, dari mungkin masa sebelum Masehi ya orang sudah mengeluarkan pendapatnya tentang satu hal. Sebelum sampai kepada satu sistem yang dapat diukur secara kuantitatif, perjalanan pendapat umum ini sendiri memang sangat panjang gitu. Jadi nanti mungkin di pertemuan lain saya akan coba kasih gambaran bagaimana sih perjalanan ekspresi pendapat umum ini dari tahun ke tahun atau dari abad tertentu ke abad berikutnya, gitu ya. Oke, jadi ini ada saya kasih cuplikan saja, bisa dibaca bahwasannya berkembang di Eropa, dikaji secara mendalam di Amerika Serikat, ditandai dengan lahirnya sistem polling. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Gallup Polls. Nah, itu menjadi cikal bakal metode pengukuran pendapat umum yang saintifik ya. Lalu sejak permulaan abad ke-19 semakin berkembang pesat karena ada kesadaran pentingnya suara rakyat dalam pengambilan keputusan. Oke, sampai di situ saya harapkan kalian sudah sedikit paham bahwasanya oh iya ya, pendapat umum ini termasuk sesuatu yang sudah sangat tua. Tapi walaupun tua, bukan berarti kemudian sampai saat ini dia tidak berlaku lagi. Salah, tentu pendapat umum itu masih menjadi satu hal yang diperhatikan. Misalnya oleh pembuat kebijakan, ya dengan kata lain pemerintah ya. Oke. Nah, syarat terbentuknya pendapat umum ini ada 5 hal yang menjadi syarat untuk terbentuknya pendapat umum. Yang pertama tentu harus adanya isu ya. Jadi harus ada dulu yang mau dibahas oleh masyarakat khususnya. Kalau tidak ada, ya tidak akan ada yang berpendapat mengeluarkan pikirannya seperti itu. Lalu kemudian ada kelompok yang berkepentingan dengan isu yang muncul, itu pasti. Kenapa? Karena seperti yang kita bilang, isu ini kan sifatnya ada pro dan kontra. Jadi akan tentu ada tarik-menarik antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berupaya bagaimana caranya agar kemudian mayoritas orang berpendapat di satu poin saja. Apakah kontra atau pro itu bukan menjadi tujuan akhir gitu. Tapi intinya adalah mayoritas. Oke. Lalu ada sejumlah orang yang terlibat di dalam isu yang muncul. Apa beda dengan yang tadi? Nah, kalau tadi ada yang berkepentingan, setelah dia berkepentingan, dia berharap bahwasanya orang-orang itu untuk tertarik untuk membahas, mau untuk membahas. Kemudian merasa ini adalah sesuatu yang memang jadi bagian dirinya, sehingga yaitu tadi dibahas terus-menerus, diteruskannya, kemudian dia merasa cocok dengan satu pendapat ya, sehingga akhirnya dia bisa nanti bermuara ke satu tujuan. Walaupun seperti kita bilang di pertemuan lalu, tidak ada istilah ini pendapat yang benar atau pendapat yang salah. Kalau kita melihat dari konteks pendapat umum ini ya, yang benar, yang betul adalah pernyataan tentang mana pendapat mayoritas dan yang mana pendapat minoritas, seperti itu. Nah, lalu ada totalitas pendapat terhadap isu yang muncul. Itu tadi ketika dia sudah bermuara ke satu titik, satu poin, satu pendapat, maka pada akhirnya ya tentu saja dia akan dinyatakan. Jadi yang bukan paling penting juga sih sebetulnya, tapi ya yang membedakan dia itu adalah pendapat umum dengan pendapat yang kayak kita bilang saya pendapat individu, pendapat kelompok. Bahwasanya ketika tidak disampaikan misalnya melalui media massa atau misalnya lewat, ya kalau sekarang kayak saya bilang tadi, kita sampaikan lewat akun media sosial kita, nah itu tidak akan kemudian diketahui oleh banyak orang. Nah, tapi ketika dia sudah disampaikan, ada pernyataan terhadap isu yang muncul, ada kemudian sikap, lalu ini diteruskan ke sampai satu titik tertentu dan masyarakat kemudian akan menganggap inilah pendapat mayoritas, maka itu dinyatakan bahwasanya pendapat umum sudah terbentuk. Oke, kita lanjutkan.
ada 3 tahap pembentukan pendapat umum. Nah, kalian akan lihat di layar, di tahap pertama itu ada Luftartigen atau the stage of brainstorming. Nah, kalau diumpamakan ini seperti hembusan angin. Angin kan dia terasa, tidak terlihat gitu ya. Nah, begitulah pendapat umum itu awal-awalnya sebelum dia kemudian bermuara menjadi satu pendapat mayoritas gitu ya. Jadi masih semrawut, setiap orang bebas berpendapat, punya ya dia punya pengetahuan sendiri tentang satu pendapat itu. Nah, kemudian berlanjut kepada Flechingen, di mana ini the stage of consolidation. Kalau misalnya dibilang consolidation, artinya sedang ada proses untuk tarik menarik kah gitu ya, membuat satu pihak menjadi sepakat atau tidak sepakat dan sebagainya. Nah, disebut juga sebagai tahap air mengalir. Ya, dia akan mencari satu muara, dia akan pasti mencari kemana tempat yang paling tepat dia berlabuh misalnya atau berakhir. Nah, di sini perbedaan memang sudah ada dari awal sebetulnya, tapi dia mulai berproses. Itu tadi makanya saya bilang ada tarik menarik. Nah, sampai akhirnya nanti ke tahap ketiga, yaitu tahap Vestigen, the solid stage. Nah, di sini sebetulnya sudah bukan berakhir ya, tapi pendapat mayoritas itu sudah terbentuk. Bisa jadi misalnya gini, media massa yang punya peran cukup besar dalam menyebarluaskan satu pendapat, atau misalnya bukan menyebarluaskan aja sih sebetulnya, membentuk. Nah, di sini sudah terbentuk tahap padat. Tahap padat, dia pembicaraan dan diskusi itu memang sudah mulai mengarah ke satu titik, sudah dianggap selesai, tapi bukan berarti benar-benar selesai. Karena seperti yang kita bahas, ada nanti kayak semacam life cycle untuk pendapat ini sendiri. Hari ini dianggap selesai, tapi ternyata nanti di satu waktu itu akan diputar kembali, atau misalnya ada satu hal yang ternyata masih bersinggungan dengan pendapat yang sudah dianggap selesai tadi. Nah, bisa jadi itu akan dibahas kembali. Ingat saja seperti yang saya sebutkan lalu, di contoh lalu itu soal bagaimana kemudian di 52 negara bagian atau 56, saya lupa persisnya, di Amerika Serikat itu pada akhirnya disahkanlah undang-undang pernikahan sama jenis. Itu memakan proses yang panjang. Nah, seperti itulah kira-kira ya, bagaimana yang tadinya dianggap sudah selesai satu isu tidak pernah dibahas lagi, tapi di satu titik tertentu diangkat lagi oleh orang-orang yang memang punya kepentingan. Begitu ya, kira-kira sampai di sini saya harapkan sudah mulai sedikit lebih clear soal pendapat umum, bagaimana pembentukannya. Nah, ini ada yang sederhana. Pembentukannya berdasarkan ada proses waktu dan ada juga cakupan wilayah ya. Nah, ini kalau dia waktu, kita bisa lihat ada yang sifatnya cepat, lambat, dan ditangguhkan. Lalu ada yang sifatnya cakupan lokal, regional, nasional, dan internasional. Nah, kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 hari ini yang masih terus angkanya bertambah, khususnya juga di Indonesia, yang positif terus bertambah, yang sembuh ya alhamdulillah juga bertambah, yang meninggal juga demikian, masih ada. Itu skalanya boleh dibilang di lokal juga dibahas, regional iya, nasional pun pasti, dan internasional ya udah pasti juga gitu ya, karena memang si COVID-19 ini berangkatnya dari negeri Tiongkok. Nah, kalau kita cerita ke waktu, untuk tergantung nih, kita mau lihat dari perspektif yang mana. Misalnya soal ini virus sebetulnya dari mana sih disebarkannya, itu masih ya walaupun tidak besar ya yang membahas, masih ada pro dan kontra. Kalau kalian coba lihat, masih ada yang menarik ke soal ini adalah
semacam konspirasi, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah perang dunia ketiga. Ya, tapi orang kebetulan memang tidak total membahas isu atau misalnya tentang pandemi ini dari satu sisi tadi. Mereka lebih concern, atau masyarakat nasional ataupun internasional, dia lebih concern tentang kapan ini berakhirnya, bagaimana cara mengakhiri ini semua, karena ya semua manusia sudah bosan untuk pakai masker terus menerus misalnya, di rumah jika memang tidak perlu keluar, itu sudah menjadi isu yang sifatnya internasional. Makanya kalau kalian lihat sudah mulai terjadi demonstrasi di Spanyol beberapa waktu lalu. Kemudian saya nggak tahu di Indonesia sih, mudah-mudahan belum ada yang demonstrasi seperti itu ya. Nah, tapi itu demonstrasi itu kan salah satu bentuk bagaimana menyuarakan pendapat. Jadi ingat, demonstrasi itu bukan sesuatu yang sifatnya buruk ya. Demonstrasi itu justru memang ya salah satu media yang tepat untuk menyampaikan pendapat. Dan itu digunakan dari zaman dahulu sampai saat ini dianggap masih efektif seperti itu. Oke? Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Seperti tadi kita sudah bahas, pengaruh media massa itu ada dalam proses pembentukan pendapat umum. Kenapa? Karena media massa mampu memengaruhi cakupan wilayah pendapat umum. Ya, mau nggak mau kita lihat sampai saat ini TV misalnya, dia itu masih sangat luas cakupan wilayahnya. Dia bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan sepanjang misalnya isu itu dibahas oleh banyak orang, ya tentu itu akan menjadi isu yang sifatnya nasional ataupun internasional misalnya ya. Nah, lalu kemudian media massa mampu memengaruhi waktu pendapat umum. Ya, kayak tadi saya sebutkan, ketika misalnya sudah terlihat totalitas pendapat masyarakat ke satu titik, tentu media massa ini cenderung akan mencari isu baru untuk dibahas. Karena apa? Karena dianggap ini sudah usang. Makanya memang pendapat umum ini sifatnya itu faktual, kemudian dia juga harus aktual, dan waktunya itu berlangsung singkat. Kadang-kadang dia bisa seminggu, 2 minggu, sebulan selesai dibahas media, dianggap sudah mengerucut ke satu poin pendapat masyarakat, maka kemudian ya si media massa akan membahas yang lain. Atau kebalikannya, ya dianggap misalnya media sudah tidak membahasnya lagi, maka masyarakat juga akan melupakan isu tersebut. Kalau saya selalu angkat contohnya, memang sampai hari ini berulang-ulang saya coba lihat tentang lumpur lapindo. Lumpur lapindo itu kalau kita cari beritanya, sebetulnya masih ada 1-2 kali dibahas oleh media, tapi tidak sesering pada masa itu, pada masanya lumpur itu memang sedang meluap-luapnya. Media manapun membahas itu dari pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau saat ini mungkin hanya ada 1-2 media yang konsen untuk sesekali memberitakan ketika ada memang yang layak untuk disampaikan dari peristiwa lumpur lapindo itu, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat kekuatan media massa. Kalau tadi pengaruhnya, bagaimana kekuatannya? Kekuatan media massa dalam konteks dia pembentukan pendapat umum ya. Dia dapat menjangkau khalayak dalam jumlah banyak dan waktu yang cepat. Sebetulnya ini berkaitan tadi dengan pengaruh media massa. Lalu dia bisa menimbulkan pengaruh yang signifikan pada pendapat masyarakat jika pesan disampaikan terus-menerus dan berulang. Ini sebetulnya kalau kalian sudah belajar tentang teori komunikasi massa, nah ada teori agenda setting. Ini sangat erat kaitannya dengan asumsi-asumsi yang muncul dari teori agenda setting. Jadi ada priming, ada framing. Di situ sangat berkaitan dengan kekuatan media massa ya.
Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang kekuatan pendapat umum dari Santoso Sastroputro ya. Ini dikutip dari bukunya Santoso Sastroputro. Jadi kalau di buku ini disebutkan kekuatan pendapat umum itu yang pertama menjadi hukuman sosial bagi individu atau lembaga. Lalu kekuatan pendapat umum ini bisa sebagai pendukung bagi kelangsungan berlakunya norma, sopan santun, dan susila. Pendapat umum ini juga bisa mempertahankan eksistensi atau menghancurkan satu lembaga atau kebudayaan. Dan yang terakhir, dia bisa melestarikan norma sosial. Nah, kalau kalian ingat bagaimana staf milenial dari Presiden Jokowi, ada 2 orang yang pada akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kebetulan waktu itu ngikutin di Twitter, jadi ya saya baca memang bagaimana penjelasan si Adamas Belva ini. Ada beberapa poin pada saat itu, ya dia tentu juga punya, ya itu tadi saya bilang bahwasanya ketika kita mau berdebat kita harus punya cukup data, sehingga ketika kita mencoba untuk menyampaikan pendapat kita, ya orang juga akan melihat. Nah, seperti saya sendiri mau melihat bahwasanya ya yang disampaikan oleh si Adamas Belva ini tentu bisa saya terima gitu, tapi ya memang kalau saya pribadi beranggapan ya harusnya perusahaan dia tidak perlu ikut lagi di situ. Karena apa? Karena dia kan sudah sebagai staf khusus daripada presiden. Nah, kalau misalnya saat ini dia tidak sebagai staf khusus, kalau nanti ada tender, dia mau ikutkan perusahaan dia, ya mungkin lain cerita seperti itu. Nah, artinya gini, bahwasanya saya nggak tahu apakah itu sebuah hukuman sosial, tapi ya efek yang ditimbulkan dari banyaknya pro dan kontra yang muncul kepada dia secara pribadi, akhirnya membuat dia berpikir baiklah untuk menenangkan suasana, untuk membuat masyarakat kemudian ya tidak menaruh curiga juga pada dia, misalnya ya dia memilih untuk mundur dan dia sekarang sudah bebas untuk beraktivitas seperti dia sebelumnya, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa coba mencari contoh lain dari kekuatan pendapat umum ini dengan contoh-contoh kasus yang ada, ya baik itu baru ataupun yang sudah lama. Karena memang banyak sekali kalau kita mundur ke belakang, beberapa situasi tertentu itu terjadi karena ada memang kekuatan pendapat umum juga. Mungkin tidak perlu yang sifatnya sangat nasional, yang lokal-lokal bisa jadi ada. Nah, nanti di platform yang lain kita akan coba mengupasnya, berdiskusi. Kalau memang misalnya ada yang kurang dipahami, kita akan coba satukan persepsi lagi, karena ini hanya sifatnya mengantarkan saja. Baik, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video e-learning berikutnya.